Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dengan teman-teman sekalian terkait dengan konsep parafrase dengan aplikasi online. Namun sebelum itu, kita perlu punya pemahaman yang sama terlebih dahulu kenapa kita perlu melakukan kegiatan parafrase tersebut. Teman-teman sekalian, saya akan mulai diskusi dari konsep plagiarisme. Dalam kamus Cambridge disebutkan bahwa plagiarism is the process or practice of using another person's idea or work and pretending that it's your own. Maksudnya di sini adalah bahwa kegiatan plagiarisme itu bisa berupa proses ataupun praktek langsung dengan memanfaatkan ide orang lain dan mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Kegiatan plagiat bisa terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah menjiplak, mencuri, meniru, atau mengambil. Apa yang dijiplak, apa yang dicuri, apa yang ditiru, dan apa yang diambil, yaitu adalah ide, pendapat, karangan atau gagasan orang lain yang kemudian kita akui itu milik kita. Itu adalah tindakan plagiat. Kemudian bagaimana yang disebut dengan plagiat? Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Kemudian mengakui temuan orang lain sebagai milik kita sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai hasil karya pribadi. Lalu yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan dari mana sumbernya. Kemudian meringkas dan memparafrasekan tanpa menyebutkan sumbernya. Ya, itu adalah hal-hal yang mengindikasikan sebuah tindakan itu masuk dalam perilaku plagiarisme. Kemudian lalu bagaimana agar kita bisa terhindar dari masalah itu? Yang pertama adalah kita tahu dan paham apa dan bagaimana itu plagiat, sebagaimana yang ada dalam 2 poin di atas tadi. Kemudian kita juga perlu memahami cara mengutip yang benar. Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Lalu kemudian ketika mencatat suatu teori atau pernyataan orang lain, kita itu tuliskan nama penulis dan sumber kalimat yang dicatat. Ya, kita gunakan idenya, kemudian kita cantumkan nama dan dari manakah kita mendapatkannya. Kemudian ketika mencari bahan referensi, kita masukkan atau kita berikan sumber aslinya. Dan yang terakhir kita bisa lakukan parafrase. Nah, pada konteks parafrase ini lebih kepada penghindaran dari aktivitas yang disebut dengan similarity, bukan plagiarisme. Namun dalam banyak konteks, baik di pelatihan maupun dalam workshop, banyak sekali yang menyamakan antara plagiarisme dengan similarity. Nah, konteks parafrase ini lebih cenderung kepada menghindarkan dari praktek similarity karena pada hari ini kita hidup di dunia yang full teknologi, semua dengan bantuan sistem cerdas, sehingga informasi yang kita tuliskan meskipun sudah mencantumkan dari mana sumbernya, itu masih terdeteksi permasalahan kesamaan, similarity, dan terbebas dari masalah plagiat jika tadi sumbernya sudah kita cantumkan. Nah,
Sebelum kita membahas lebih mendalam terkait dengan bagaimana nanti teknis untuk parafrase, di sini ada 3 teknik yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Mulai dari teknik parafrase, kemudian teknik meringkas, membuat summary, dan teknik menggunakan quote. Untuk parafrase, karena kita mencoba menuliskan ulang, maka teks itu bisa lebih pendek, bisa juga lebih panjang daripada teks aslinya. Karakteristiknya adalah kita menggunakan bahasa kita sendiri. Dan jangan lupa nanti kita tuliskan dari mana kita mendapatkan sumber informasi itu. Jadi gaya bahasa sudah diubah, tapi sumbernya tetap kita cantumkan. Jadi perubahan gaya bahasa, gaya penyampaian itu tidak dapat menjadi klaim bahwa itu adalah hasil pemikiran kita. Sehingga dengan mencantumkan sumber, kita terhindar dari masalah plagiat, dan dengan mengubah redaksi tanpa meninggalkan substansi utamanya, kita terhindar dari masalah similarity. Kemudian yang kedua adalah meringkas, summary. Jika meringkas, maka teks yang akan kita tuliskan itu tentunya akan lebih pendek daripada teks aslinya, dan kita juga harus menggunakan bahasa kita sendiri dan meminimalisir penulisan ulang dari teks aslinya. Dan jangan lupa tuliskan sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk quote. Bentuk quote ini adalah kita menuliskan kembali teks yang ada dari sumber asli ke dalam karya tulis kita apa adanya. Biasanya kita memberikan tanda petik ya di awal dan di akhir, dan jika informasinya terlalu panjang kita bisa tambahkan elipsis atau tanda titik 3 yang menunjukkan bahwa informasi ini sebenarnya lebih panjang daripada yang kita kutip, tapi kita hanya mengambil bagian inti dari informasi yang kita butuhkan dari teks originalnya. Kemudian tetap patokannya adalah jangan lupa menuliskan sumbernya dari mana. Selanjutnya, secara definisi, parafrase adalah menuliskan ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata atau gaya bahasa kita sendiri tanpa mengubah makna dan pesan dari teks original. Itu definisi yang paling sederhana untuk menjelaskan apa itu parafrase. Ya, pada prinsipnya menuliskan ide atau gagasan orang lain dengan gaya bahasa kita sendiri, namun tidak mengubah makna dan pesan atau substansi dari teks itu. Dari sumber lain, parafrase juga disebut sebagai pengungkapan kembali suatu informasi dengan bahasa sendiri. Jadi intinya adalah sama saja, ya, menuliskan kembali ide orang lain dengan bahasa kita, tapi tidak mengubah makna. Kemudian kenapa kita perlu melakukan parafrase? Ya, tadi alasan yang paling utama sudah saya sampaikan di awal, untuk menghindari permasalahan yang kita sebut dengan similarity atau kesamaan atau kemiripan dengan karya tulis yang ada sebelumnya. Tapi dengan melakukan parafrase di sini kita sebagai penulis juga dapat menunjukkan sejauh mana pemahaman kita pada teks yang kita baca, gitu ya. Ketika kita bisa menceritakan dengan gaya bahasa sendiri, di situ menunjukkan bahwa kita memiliki pemahaman yang baik terkait dengan informasi-informasi yang kita cantumkan dalam karya tulis kita. Kemudian langkah-langkah melakukan parafrase adalah sebagai berikut. Nanti sebelum kita gunakan cara-cara online, ya, kita pahami dulu. Yang pertama adalah kita baca dan pahami dari teks aslinya. Kemudian lakukan penyeleksian, ya, informasi mana yang memiliki kontribusi terhadap karya tulis yang sedang kita kerjakan. Ya, kita pilih yang paling esensial dan paling berguna. Kemudian kita coba pahami makna yang dikandung dalam teks itu, baik makna tersirat maupun makna yang tersurat. Kemudian setelah itu kita coba pikirkan, kita coba elaborasi diksi kata-kata yang nanti akan kita masukkan
akan kita ganti ya dari informasi sumber asli. Kita mau ubah yang bagian mana saja ini, mana yang bisa kita cari sinonimnya, mana yang bisa kita cari antonimnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan namanya thesaurus ya untuk mencari sinonim atau kata ganti ataupun menggali informasi untuk bisa menyederhanakan kalimat yang kompleks. Ya. Kemudian terakhir adalah tetap tuliskan sumber teks original yang diparafrasekan. Ini diwajibkan tetap mengutip ya kita dari mana informasi sumber aslinya. Nah, ada 6 teknik yang umum diketahui oleh para penulis dalam membuat parafrase. Yang pertama adalah synonym substitution. Ya, kita menggantikan dengan sinonimnya dengan makna yang sepadan. Kemudian yang kedua adalah antonym substitution. Yang kita ubah adalah kita ubah dengan lawan katanya. Kemudian change the voice. Kita ubah kalimat pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif. Misalkan memukul menjadi dipukul dan lain sebagainya. Itu mengubah voice-nya. Lalu mengubah person, change the person. Jadi misalkan dalam teks disebutkan nama, kita ganti menjadi kata ganti. Dia, mereka, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, di dalam teks aslinya menggunakan kata dia, kemudian kita sebutkan namanya. Itu change the person. Kemudian reference substitution, ya referensinya yang diganti. Referensi kata utama. Atau metaphor substitution. Metaphor itu kita menggunakan semacam pengandaian ya dari informasi yang misalkan berlebihan kita sederhanakan, atau sebaliknya yang sederhana kita buat sedikit lebih hiperbolis ya. Jadi ada pengandaian. Itu ada 6 cara yang bisa kita lakukan dengan proses parafrase, dan teman-teman di sini ada 4 website yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan parafrase. 2 adalah website untuk parafrase online, ada editpad.org, ada paraphrasers.io. Kemudian 2 web yang lain adalah bentuk thesaurus untuk mencari padanan kata. Yang pertama adalah thesaurus yang diterbitkan oleh Kemdikbud ya, thesaurus.kemdikbud.go.id, dan yang kedua adalah thesaurus yang paling populer di Indonesia yaitu sinonimkata.com. Teman-teman dapat memanfaatkan 4 website ini untuk membuat parafrase sehingga kita bisa menghindari permasalahan similarity ya, dan memahami teks secara lebih sederhana. Ini web yang pertama adalah editpad.org, tampilannya seperti ini. Nanti kita masukkan teks di sini, kemudian nanti kita parafrase, nanti saya simulasikan. Kemudian yang kedua adalah paraphrasers.io. Nanti kita tinggal pastekan informasi di sini. Lalu ini thesaurus tematis bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nanti tinggal kita masukkan kata yang bisa kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah sinonim kata. Ya. Di sini coba kita lihat sinonim substitution. Ini cara manual ya. Pengusaha lebih menyukai merekrut karyawan wanita dikarenakan mereka seringkali tidak melakukan negosiasi dalam penentuan upah. Kemudian dilakukan parafrase dengan mengganti sinonimnya. Pengusaha lebih menyukai mengambil, merekrut diganti mengambil. Karyawan wanita dikarenakan mereka seringkali tidak melakukan penawaran. Dari negosiasi digantikan dengan penawaran. Dalam penentuan gaji, dari upah diganti gaji. Jadi ada 3 kata yang diubah oleh penulis ya. Ini bentuknya adalah sinonim substitution. Kita ganti kata-kata yang bisa kita ubah. Nah, dalam konteks pengecekan similarity
dianggap similar itu jika dalam satu kalimat ya titik ke titik itu ada 6 kata yang sama dari sumber aslinya. Maka jika lebih dari 6 kata sama dianggap ada permasalahan similarity atau kemiripan atau kesamaan, sedangkan jika di bawah 6 kata yang sama itu baru terhindar. Maka kita harus pintar ini untuk memilih kata sebagai pengganti. Ya. Sekarang dari cara manual tadi, ini coba saya copy, saya pindahkan secara online. Ya, saya copy teks ini. Saya masukkan ke sini yang pertama. Nah, tadi. Saya coba ambil satu informasi. Oke. Pengusaha lebih menyukai merekrut karyawan wanita dikarenakan mereka seringkali tidak melakukan negosiasi dalam penentuan upah. Nah, coba kita lihat. I am not robot, kemudian saya klik parafrase. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat majikan. Nah, pengusaha diganti oleh majikan. Lebih memilih untuk memperkerjakan karyawan wanita karena mereka sering tidak bernegosiasi untuk menentukan gaji. Nah, di sini banyak sekali teks yang diubah oleh aplikasi, oleh web ini ya, majikan. Yang tanda bold ini diubah. Kita lihat nanti berapa yang sama. Insya Allah kalau udah lebih dari di bawah 6 kata atau ke bawah itu kita akan terhindar dari masalah similarity. Gitu ya. Di sini juga ada fasilitas cek plagiarism. Kesamaannya seberapa? Kita juga bisa cek. Ini setelah saya klik I am not robot, cek plagiasi. Kita lihat. Nih, 0 plagiarism, 100% unik. Nah, ini keuntungan buat kita ya. Parafrasenya bagus. Sekarang saya akan coba. Saya masukkan teks ini juga ke alat parafrase yang kedua. I am not robot, paraphrase no. Kita lihat hasilnya. Majikan lebih suka mempekerjakan perempuan karena perempuan seringkali tidak bernegosiasi saat menetapkan upah. Sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda dengan yang pertama. Ya, ini pakai wanita karena tidak menentukan gaji. Di sini majikan lebih suka mempekerjakan perempuan karena perempuan sering tidak bernegosiasi saat menetapkan upah. Kita juga bisa cek plagiarismenya juga sama. Ya, tinggal kita klik cek plagiarism, kita lihat hasilnya. Oke, ini juga sama. Menurut cek plagiarism secara gratis itu ini unik. Jadi sementara kita bisa memanfaatkan ini dulu sebagai bahan belajar. Nah, ini contoh parafrase kita bisa lakukan secara mandiri, secara manual tadi. Juga kita bisa lakukan dengan alat bantu software ini. Kemudian contoh pemanfaatan thesaurus sinonim kata. Saya ambil satu kata upah misalkan ya, upah. Saya masukkan ke thesaurus Kemdikbud, kita masukkan upah, kita cari ke semua kelas kata. Di sini upah itu memiliki padanan kata yang bermacam-macam, ya, mulai pemberian, penghargaan, kemenangan, gaji, pemasukan, pengeluaran dan lain sebagainya. Kemudian dari sinonim kata kita juga bisa pastikan upah dan kita cari. Di sini sinonimnya ada akibat, bayaran, gaji, ganjaran, honor dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan informasi yang didapatkan dari cara parafrase dengan editpad ataupun paraphrase.io
saya berikan catatan bahwa parafrase dengan cara seperti ini juga butuh kemampuan kita untuk memahami teks. Jadi tidak murni bahwa parafrase ini benar, maka teman-teman perlu melakukan judgement atau justifikasi bahwa ini sudah baik parafrasenya, ini belum baik. Dan kemudian teman-teman juga akan didukung dengan para thesaurus ini. Ingin mengubah sebuah kata, dicari sinonimnya yang mana, biar nanti berbeda, tapi maknanya tetap sama. Itu ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat untuk sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di tutorial lain di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.